Halo rekan-rekan, berjumpa lagi dengan saya di channel saya nih, Pedal Team. Dalam video kali ini saya akan membahas teknologi-teknologi profesional apa yang tidak cocok kita terapkan bagi kita, cyclist amatir. Apa saja teknologi-teknologi itu? Kenapa tidak cocok diterapkan bagi kita yang amatir ini? Oh ya, sebelum kita mulai, klik like dan subscribe, serta klik lonceng. Support saya dalam video ini agar saya bisa terus upload video-video yang bermutu untuk rekan-rekan. Let's go! Tentunya dalam bersepeda, banyak teknologi-teknologi serta praktek-praktek yang bisa kita terapkan agar membantu kita dalam performance serta keseruan overall kenyamanan kita dalam bersepeda. Tapi ada beberapa teknologi yang tidak cocok kita terapkan. Dalam hal ini, teknologi-teknologi yang banyak diadopsi oleh pesepeda pro atau profesional itu sebenarnya kurang cocok kita adopsi karena walaupun untuk performance itu adalah top spec atau high end, tapi bagi kita yang amatir mungkin tidak praktis atau malah bisa membahayakan. Mari kita bahas. Teknologi pertama adalah mencuci dengan high pressure washer. Saya pernah bahas di video saya masalah mencuci dengan high pressure washer ini. Mengapa? Bagi kita para amatir, mencuci dengan pressure washer kelihatannya kok memang lebih bagus ya. Karena tekanan airnya lebih kencang dan bisa lebih tuntas dalam membersihkan kotoran. Tapi kita harus ingat bahwa sepeda kita memiliki bearing-bearing, memiliki sela-sela di mana air sebenarnya tidak welcome untuk masuk ya. Apabila airnya masuk, bisa mengakibatkan korosi dan ausnya komponen kita secara prematur. Dan lalu banyak kita lihat di panggung-panggung lomba sepeda dunia, di mana para mekanik menggunakan high pressure washer untuk mencuci sepedanya. Apakah itu tidak pantas kita terapkan bagi kita? Jadi begini, alasan mereka menggunakan high pressure washer adalah turnover sepedanya yang sangat tinggi. Mereka menggunakan sepeda sangat banyak. Satu tim itu bisa menggunakan antara 30 sampai 40 sepeda, bahkan mungkin bisa lebih. Bayangkan apabila kita mencuci dengan selang biasa atau dengan ember, tentunya akan makan waktu. Dan juga secara general, high pressure washer menggunakan air lebih sedikit. Sehingga ketika mereka terbatas dalam suplai airnya, mereka bisa menggunakan air itu dengan sangat efisien. Lalu kenapa teknologi ini tak cocok kita terapkan bagi kehidupan kita sebagai pesepeda amatir? Kebanyakan pesepeda amatir, sepedanya cuma satu. Apabila kita menggunakan pressure washer, lalu air masuk ke sela-sela bearing, lalu tidak kita keringkan dengan tuntas, bearing kita akan cepat berkarat dan akan cepat aus. Berbeda dengan tim pro. Ketika mereka mencuci, walaupun ada air sedikit masuk ke dalam sepedanya, turnover bearingnya itu diganti sangat-sangat sering. Dalam beberapa race, bearing langsung sudah diservis. Kalau kita mungkin 3-4 bulan diservis saja itu sudah cukup sering ya. Makanya, menggunakan high pressure washer itu sangat beresiko. Dan menurut saya jangan kita terapkan. Tinggalkan itu buat tim-tim pro saja. Teknologi kedua adalah semuanya lightweight atau semuanya kita maunya ringan. Sebenarnya sah-sah saja kalau kita ingin sepeda kita ringan. Tapi kita harus lihat balance-nya antara sepeda ringan dengan budget. Apabila kita memiliki budget yang terbatas, tidak bijaksana apabila kita menghabiskan uang kita untuk produk-produk yang membuat sepeda kita ringan beberapa gram saja. Saya beri contoh di sini misalnya bottle cage. Bottle cage itu beratnya hanya beberapa gram. Lalu kita habiskan uang kita sekian puluh ribu ya atau sekian ratus ribu atau mungkin jutaan untuk membeli bottle cage yang terbuat dari serat karbon. Tetapi keuntungan yang kita dapatkan dari uang yang kita habiskan tidak sepadan. Apabila kita masih bersepeda amatir, banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan untuk menghemat berat. Lalu kenapa atlet-atlet pro fokus kepada mengurangi berat sepedanya? Tentunya karena mereka memiliki sebuah keseimbangan di mana berat badan, power, dan aerodinamika itu menjadi hal yang sangat menentukan dalam memenangkan sebuah race. Mereka mungkin badannya sudah sangat lean atau sudah sangat langsing sehingga tidak bisa dikurangi lagi. Apabila berat badannya diturunkan, akan mempengaruhi massa otot sehingga power mereka akan berkurang. Dengan membuat semuanya lightweight tentunya akan membantu seorang pro racer untuk melintasi garis finish duluan. Tapi bagi kita para amatir, 100, 200, 300 gram itu tidak ada artinya ya. Kita mungkin malah bisa kurangi berat badan kita atau kita bisa lakukan hal-hal lain di mana kita bisa bersepeda dengan lebih cepat. Apalagi saya pernah lihat ada beberapa tren di mana kita bersepeda tidak membawa emergency kit atau kit untuk tambal ban. Ini menurut saya tidak bijaksana karena kita hendak bersepeda tanpa merepotkan orang juga ya. Jadi mentang-mentang teman kita selalu bawa ban dalam, lalu kita ikut dengan teman kita nebeng gitu ya. Aduh pinjem dong ban dalamnya hari ini. Teman kita yang bawa, kita yang pakai. Menurut saya itu tidak etis dan kurang bijaksana. Dan juga apabila kita bersepeda sendirian, akhirnya kita jadi terdampar dan harus merepotkan orang untuk pulang ke rumah. Menurut saya berat tidak harus selalu menjadi acuan. Walaupun bagi para tim pro berat menjadi satu yang penting, tapi bagi kita pesepeda amatir hal itu not a big deal. Yang selanjutnya adalah super aero position. Apa ini? Biasanya kita melihat
racer-racer tingkat dunia itu posisinya sangat menunduk, stangnya di slam all the way down, ya. Mereka posisinya sudah seperti belalang dan sangat aero. Lalu kenapa ini tidak tepat apabila kita adopsi? Para pesepeda-pesepeda profesional ini memiliki fleksibilitas yang sangat luar biasa, ya. Mereka memiliki pelatih yang melatih stretching mereka, bagaimana agar sendi-sendi serta tubuh mereka bisa lebih fleksibel dan bisa lebih menahan kekuatan ketika mereka berposisi aerodinamis. Juga core body-nya juga dilatih dengan baik sehingga mereka tidak mengalami kram-kram atau posisi di mana satu bagian tubuh mereka terhimpit dan mengakibatkan bersepeda dengan tidak nyaman. Mereka mampu bersepeda dengan posisi ini beratus-ratus kilometer. Tapi bagi kita yang non-pro, hal ini bisa menjadi bumerang. Kenapa? Banyak dari rekan-rekan yang mungkin menyukai posisi aero dan kelihatan cantik sepedanya karena stangnya di slam. Akan tetapi apabila tubuh kita fleksibilitasnya tidak mendukung, serta core body kita kekuatannya juga tidak mendukung, akhirnya akan membuat kita lebih menderita. Badan kita suka sakit-sakit di pinggang, atau mungkin tangan kita sering kram-kram di bagian-bagian tertentu karena tangan kita menahan beban tubuh kita secara keseluruhan. Disebabkan core body kita tidak terlalu kuat menahan beban itu. Bagi pembalap profesional, posisi aerodinamis itu sangat berperan dalam menentukan posisi mereka di podium. Sedangkan bagi kita yang amatir, sepersekian detik itu sebetulnya tidak ada artinya, ya. Jadi menurut saya super aero position ini tidak cocok kita aplikasikan di kehidupan kita sebagai pesepeda amatir. Bagi saya kenyamanan bersepeda itu lebih penting. Semakin nyaman, semakin lama bersepeda, semakin konsisten kita bersepeda, semakin enjoy kita bersepeda. Jadi posisi super aero lebih baik kita reserve untuk pesepeda-pesepeda profesional saja. Sedikit aero nggak masalah, ya, asal jangan keterlaluan. Tapi ingat rekan-rekan, apabila rekan-rekan tubuhnya cukup fleksibel atau memang cukup kuat menahan posisi itu, silakan, ini sah-sah saja. Teknologi berikutnya adalah ban tubular. Apa pula ini ban tubular? Ban tubular itu seperti selang yang kita tempelkan di rim. Bayangkan selang, kita tempelkan di rim, ya seperti itulah ban tubular. Lalu mengapa tim-tim profesional menggunakan ban tubular? Rolling resistance yang luar biasa serta keringanannya membuat ban tubular adalah pilihan yang cocok untuk para racer. Dan mereka memiliki mekanik-mekanik yang bertanggung jawab merekatkan bannya di roda dan memastikan ban itu dalam kondisi prima, tidak bocor, tidak kempes, banyak hal lainnya. Sedangkan kita, kebanyakan dari kita hanya memiliki satu set roda. Seperti saya, mungkin saya cuma punya satu set. Ada mungkin dari rekan-rekan memiliki beberapa set. Dengan menggunakan ban tubular, apabila bannya bocor atau pecah atau sudah tidak bisa ditambah lagi, kita harus melepas ban itu dari roda, kita angkat dari lemnya, lalu kita lem lagi. Nah, tidak semua orang memiliki waktu, ya, untuk melakukan hal ini. Dan juga gainnya atau apa yang kita dapatkan dari menggunakan ban tubular sebagai cyclist amatir itu tidak banyak. Lebih baik mungkin kita menggunakan teknologi tubeless atau latex inner tube, ya, atau ban dalam latex dan banyak-banyak material-material lain yang bisa mendekati performance dari ban tubular tanpa harus banyak ribet. Menurut saya penggunaan ban tubular tidak cocok bagi kita para pesepeda amatir dan kita biarkan saja digunakan oleh para pembalap pro. Dan yang terakhir adalah super light group set. Jangan salah, ya, super light group set. Jadi seperti kita tahu, group set itu memiliki tingkatan-tingkatannya. Misalnya dalam Shimano kita memiliki high end paling top Jura S, ya. Jura S itu adalah grup set Shimano yang paling atas. Lalu di bawahnya ada Ultegra, lalu ada 105, ya, grup set sejuta umat. Saya sangat suka dengan grup set 105 ini. Kenapa? Secara performance kita tidak bisa bedakan antara 105, Ultegra, dan Jura S. Tidak bisa kita bedakan. Pemindahan giginya, pemindahan gearnya, smoothness, kenyamanannya, semua sama. Kita tidak bisa bedakan. Mungkin ada perbedaan di antara electronic shifter Jura S, Ultegra dibandingkan mechanical 105. Tapi dalam beberapa minggu ke depan, 105 akan mengeluarkan electronic shifter. Jadi secara performance, ketiga grup set ini sudah hampir sama. Lalu apa yang membedakan mereka? Bobot atau beratnya. Semakin ke atas semakin mahal, tentunya bobotnya semakin ringan karena menggunakan bahan-bahan yang lebih eksotis. 105 saya sebut sebagai grup sejuta umat karena performance yang luar biasa, harganya yang terjangkau, dan daya tahannya yang jauh melebihi Jura S dan Ultegra. Ultegra dan Jura S diciptakan sebagai grup set bagi para profesional. Lightweight serta bahan yang digunakan lebih eksotis mengakibatkan grup set ini lebih cepat aus apabila sedang dipakai.
Ketika rekan-rekan sedang membeli sepeda, wah Ultegra, wah Dura S, ini sepedanya lebih bagus. Tidak selalu. Apabila fokus rekan-rekan adalah daya tahan, longevity, serta performance, grup level 105, Claris, Sora itu sudah cukup bagi kita para pesepeda amatir. Mungkin ada beberapa hal yang tidak kita kejar ya, seperti kita ingin memiliki sepeda dengan 12 speed untuk road bike, atau kita ingin electron shifting, ya mungkin kita bisa pilih Ultegra atau Dura S. Akan tapi dengan akan keluarnya electronic shifting dari 105, hal-hal ini menjadi tidak penting lagi. Jadi menurut saya, grup set papan atas ini memang sangat cocok digunakan oleh para pesepeda pro atau racer pro ya. Tapi bagi kita para amatir mungkin tidak selalu cocok. Ya tentunya bagi rekan-rekan yang memiliki dana lebih, silahkan memiliki beberapa sepeda dengan grup set yang high end. Itu tentunya tidak saya larang ya. Tapi bagi saya, apabila kita hendak menggunakan sebuah teknologi yang dipakai oleh para profesional, kita harus lihat juga bagaimana aplikasinya bagi kita para pesepeda amatir. Oke rekan-rekan, sampai di situ dulu video saya. Semoga berguna dan semoga membantu rekan-rekan sehingga rekan-rekan bisa lebih efisien dalam mengalokasikan dana dalam bersepeda. Video ini tidak hanya membahas masalah dana dan teknologi, akan tapi juga longevity serta kemampuan tubuh kita dalam mengadopsi teknologi-teknologi yang digunakan oleh para professional racer. Ingat, apa tujuan kita bersepeda? Hendak makin sehat, hendak makin bugar, dan tentunya stamina kita. Kita tidak mau bersepeda dalam 3 bulan injury, 3 bulan injury, 3 bulan injury ya. Kita hendak bersepeda dengan stabil selama beberapa tahun, tidak mengalami cedera apapun. Sekali lagi, apabila bagi rekan-rekan video saya ini berguna, klik like, subscribe, dan klik lonceng. Tetap semangat guys, dan salam pedal team!